seluruh bukti tentang efektivitas dari kebijakan publik, kita pergi pada ujung, yaitu outputnya. Outputnya misalnya soal Human Development Index. Outputnya misalnya tentang kepekaan negara terhadap orientasi seksual manusia. Outputnya misalnya tentang perhitungan upah minimum berdasarkan kebutuhan-kebutuhan manusia. Kalau kita periksa secara cepat-cepat, intuisi kita mengatakan bahwa kebijakan publik kita defisit di dalam dua hal. Pertama, dia tidak paham apa yang disebut sebagai injustice. Dan kedua, dia sengaja menggelapkan sejarah perempuan di dalam proses pembuatan kebijakan publik. Tadi di Jakarta Post, halaman 1, ada berita bahwa sekelompok tokoh pergi ke Mahkamah Konstitusi, minta agar supaya Mahkamah Konstitusi merevisi undang-undang satu pasal di dalam KUHP tentang adultery dengan dalil bahwa LGBT itu harus dinyatakan secara eksplisit sebagai kejahatan. Karena di dalam undang-undang tidak eksplisit disebutkan, hanya disebutkan bahwa dua orang dewasa atas dasar kesepakatan melakukan relasi seksual bukan kriminal. Nah, sekarang mau dimintakan agar supaya dua orang konsep subjek hukum dua orang dewasa itu harus dipisahkan dari konsep LGBT itu. Jadi Anda lihat bahwa begitu teliti mereka yang hendak membatalkan kesetaraan manusia mencari celah di dalam kebijakan publik untuk menghasilkan misoginisme. Di NTT ada satu daerah yang boleh disebut sebagai paling miskin di Indonesia yang mempraktekkan satu prinsip bahwa ibu setelah dia melahirkan dia harus tidur di dapur selama 40 hari, tidak boleh makan daging bersama bayinya. Lalu kita mulai berpikir, kalau wisdom semacam itu tidak dipersoalkan oleh kebijakan publik, maka kita bisa bikin proyeksi cepat-cepat bahwa dalam satu dekade ke depan, IQ nasional kita akan tergerogoti oleh jumlah anak yang kekurangan oksigen, kekurangan zat besi, yang disuplai oleh sebuah tradisi di NTT. Jadi dengan kata lain, IQ nasional akan defisit 0,0 sekian poin hanya karena ada semacam local wisdom yang sebetulnya berbahaya bagi pertumbuhan manusia itu. Yang saya maksud adalah bahwa sering kebijakan publik tidak diselenggarakan dengan posisi teori yang kritis. Jadi itu soalnya tuh. Sehingga injustice tumbuh dan kita baru bisa lihat akibatnya setelah 1-2 periode ke depan. Ilustrasi yang lain misalnya, kalau kita sebut injustice, kebijakan publik itu tidak bisa membedakan antara injustice pada laki-laki dan injustice pada perempuan. Kalau seorang laki-laki mengalami ketidakadilan, dia mungkin sekali hanya mengalami misfortune itu. Tapi bagi perempuan, injustice itu bukan sekedar misfortune, tapi misery. Satu konsep yang tidak mungkin dipahami oleh laki-laki. Penderitaan pada laki-laki adalah penderitaan karena kekurangan hak. Penderitaan pada perempuan adalah kulminasi dari semua jenis penderitaan, termasuk penderitaan terhadap harapan akan masa depan. Jadi dari awal kita lihat bahwa distingsi antara ethics of right dan ethics of care tidak dimasukkan sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan publik. Jadi kebijakan publik selalu hanya bertumpu pada satu konsep di dalam teori keadilan, itu ethics of right. Jadi teori keadilan selalu bertumpu pada pada basis etika hak, transaksi hak, jumlah hak yang diperlukan, bukan pada ethics of care. Nah, saya mau cepat-cepat memperlihatkan beberapa posisi teori yang dominan dijadikan basis dari kebijakan publik. Jadi kita sebut ini public policy. Public policy itu ditentukan oleh teori yang dipakai seringkali tidak eksplisit, yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang maskulin. Prinsip-prinsip itu bisa kita temukan di dalam dua gugus teori filosofi. Yang pertama disebut sebagai pendekatan utilitarianisme.
satu jalan pikiran yang diucapkan oleh Jeremy Bentham di abad 17 untuk memperlihatkan bahwa kebahagiaan itu hanya bisa disebut adil bila memuaskan mayoritas. Jadi terkenal prinsip bahwa the greatest happiness itu hanya boleh dihasilkan bila dia menyangkut the greatest number. Dalilnya sederhana. Suatu masyarakat disebut adil bila sebagian besar mayoritas memperoleh kebahagiaan terbanyak dari produk nasional, produk masyarakat yang biasa dihitung dalam ekonomi disebut sebagai jumlah agregat yang bisa dihasilkan. Dan jumlah itu harus menyenangkan mayoritas. Sekarang ada problem, whose justice? Kalau disebut mayoritas. Nah, sebetulnya ide tentang mayoritas itu menganggap bahwa semua manusia setara di dalam kebutuhannya. Jadi, utilitarianisme menganggap bahwa setiap manusia setara di dalam kebutuhannya. Feminisme memberi kritik bahwa nggak setara. Dulu misalnya, zaman Orde Baru, ukuran untuk menghitung utility manusia agar supaya bisa dibuatkan formula tentang kebutuhan pokok, bunyinya adalah kebutuhan manusia itu diukur berdasarkan kebutuhan laki-laki. Karena itu duit rokok dimasukkan sebagai kebutuhan pokok pada waktu itu. Sementara pembalut perempuan tidak dianggap sebagai kebutuhan pokok. Jadi gaji dipakai berdasarkan kebutuhan fisik laki-laki. Karena dianggap buruh selalu adalah laki-laki. Jadi dari awal kita lihat ada bias di dalam teori keadilan dan bias itu menyelundup ke dalam public policy itu. Tapi sebetulnya prinsip di dalam utilitarianism itu cukup egaliter pada waktu itu. Karena pada waktu itu keadilan itu hanya ditentukan oleh belas kasihan seorang aristokrat atau hanya ditentukan oleh hukum yang diatur di dalam teologi. Kita ingat itu abad-abad 16. Hak itu tidak ada, hak itu hanya ada pada raja, pada seorang feodal, atau pada para pendeta. Jadi kita kalau hidup pada waktu itu nggak bisa menuntut hak, karena asal-usul hak itu tidak sekuler. Nah, Jeremy Bentham menganggap bahwa ini nggak bisa kalau hak itu diandalkan pada sesuatu yang tidak berdasarkan transaksi manusia. Oleh karena itu dia putar argumentasi bahwa hak keadilan harus berasal dari masyarakat sendiri, tidak boleh nunggu semacam izin dari gereja atau belas kasihan dari seorang aristokrat. Jadi pada waktu itu kita anggap terobosan utilitarianisme menghasilkan kesetaraan, sebab akhirnya orang tidak lagi tergantung pada relasi personal dengan tuannya, juga tidak tergantung pada soleh tidaknya dia di hadapan paus atau romo di Eropa. Jadi pada waktu itu utilitarianisme adalah jalan pikiran yang revolusioner. Karena dia menghentikan eksploitasi teologi terhadap soal keadilan. Jadi itu adalah penyelesaian sekuler dari sistem keadilan. Tapi buat kita sekarang, kita menganggap bahwa iya sekarang teori itu tidak lagi demokratis karena tidak memperhitungkan tadi jenis keadilan yang bekerja pada tubuh perempuan atau jenis injustice yang bekerja pada tubuh perempuan. Tetapi praktek kebijakan publik masih mempergunakan prinsip-prinsip utilitarianism. Dan prinsip itu yang dihasilkan setiap kali orang bikin APBN, APBD, segala macam. Di Indonesia misalnya, waktu Sri Mulyani jadi Menteri Keuangan sebelum yang sekarang, Sri Mulyani bikin satu kebijakan bahwa semua departemen yang tidak memasukkan unsur gender di dalam proposal anggaran tidak akan dikeluarkan anggarannya. Tapi pada saat yang sama kita ingat peristiwa itu, Sri Mulyani dituduh sebagai neolib. Dan pers semacam terbius dengan tuduhan itu. Karena ada sentimen ideologi. Jadi begitu disebut neolib, maka semua orang merasa bahwa itu adalah kejahatan kapitalis. Nah, itu yang saya mau katakan bahwa seringkali istilah itu masuk di dalam pembicaraan publik tanpa skrutinisasi filosofis yang tajam. Bagaimana mungkin seorang neolib memihak pada kepentingan perempuan itu?
Itu sekedar ilustrasi betapa dunia akademis kita filter kritisnya itu lumpuh. Sehingga pembicaraan tentang kebijakan publik lebih diisi oleh retorika dibanding dengan logik, dengan logika. Itu soalnya. Jadi kelas ini dimaksudkan untuk memperlihatkan bahaya dari konsumsi teori yang tidak discrutinize berdasarkan logik dan critical discourse itu. Jadi kita boleh sebut bahwa utilitarianisme mengandalkan jumlah keadilan, bukan kualitas keadilan, tapi jumlah keadilan itu. Gugus teori yang kedua yang mendominasi pembuatan kebijakan publik dikenal di dalam konsep libertarianism. Tadi pada utilitarianisme, keadilan itu dihitung berdasarkan jumlah kebahagiaan terbanyak yang bisa dinikmati oleh suatu masyarakat. Pada libertarianisme, keadilan itu tidak dihitung atau tidak diandalkan pada konsep jumlah kebahagiaan terbanyak, tetapi pada hak setiap individu untuk menghasilkan kebahagiaan bagi dirinya sendiri. Kalau ini produk nasional, kalau ini ada dua jenis masyarakat. Ini masyarakat yang kaya, ini masyarakat yang miskin. Maka negara disebut adil bila jumlah produk itu menghasilkan kebahagiaan pada kelompok yang paling besar. Mungkin nggak 100%, tapi 80%. Jadi jumlah ini harus fit and proper dengan bagian masyarakat terbesar. Yang ini boleh dibagi ke ini. Melalui apa misalnya? Melalui sistem pajak. Ini jalan pikiran utilitarianisme. Jalan pikiran ini ditentang oleh prinsip libertarianisme karena bagi orang yang menganut paham libertarian, setiap orang punya preferensi sendiri tentang kebahagiaan. Jadi tidak mungkin kebahagiaan itu diakumulasi dan dihitung secara agregatif. Setiap orang punya preferensi tentang kebahagiaan. Misalnya, orang yang lagi nongkrong di samping 7-Eleven di depan, mungkin dia lebih berbahagia dari mereka yang lalu lalang di jalan Ragunan itu dengan mobil mewah, tapi mengalami frustrasi karena macet itu. Jadi kita nggak bisa judge bahwa yang di dalam mobil ber-AC lebih bahagia daripada yang lagi nongkrong ngelamun di pinggir jalan. Itu adalah preferensinya. Sekarang dalam bentuk tadi nih. Ini negara, ini orang kaya, ini yang miskin. Sorry, kaya mesti agak gede. Kalau negara misalnya melihat ada kemiskinan, ada orang nongkrong di pinggir jalan, lalu ada jumlah orang yang kekayaannya lagi diuber oleh tax amnesty, lalu negara memajaki si orang kaya ini dan mensubsidi orang miskin ini, bagi libertarian artinya negara menghina dia sekaligus menghina dia. Kenapa? Karena negara memanfaatkan kemiskinannya untuk memeras yang kaya ini. Pada saat yang sama, negara hanya menjadikan dua orang ini sebagai alat, bukan subjek, bukan objek. Jadi seorang libertarian akan menganggap bahwa tindakan negara ini dia tidak menghormati orang ini, sebab ini cuma dianggap sebagai alat untuk diperas. Demi apa? Demi ini. Jadi ini juga diperalat untuk memeras ini. Ini adalah alat untuk menyumbang itu. Bisa nangkap nggak logiknya? Ya? Jadi seorang libertarian akan anggap bahwa negara itu nggak boleh sok tahu tentang jenis kebahagiaan orang itu. Hal yang sama berlaku di dalam jenis kenikmatan seksual misalnya. Negara mengatur bahwa seks itu artinya seks antar laki-laki dan perempuan.
Kalau seks itu terjadi di antara sesama jenis, negara menganggap itu bukan seks. Padahal negara nggak pernah mampu menikmati keindahan seksual di antara dua orang lesbian atau dua orang homoseksual. Karena negara cuma tahu satu etik, yaitu etik heterogen. Bahwa sensasi berciuman itu lebih nikmat di antara dua lidah yang sejenis misalnya. Negara nggak punya pengetahuan tentang itu. Tapi negara sudah tahu. Kira-kira begitu gambarannya. Jadi ada utilitarianisme, ada libertarianisme. Di dalam spektrum teori keadilan. Saya kasih yang intinya aja kan. Ada banyak teori tentang tesis, tentang komunitarianisme, egaliter. Tapi yang kira-kira bisa kita pakai malam ini supaya lebih ringkas untuk berdiskusi tentang akibat dari penggunaan teori yang keliru terhadap kebijakan publik. Sekedar untuk name dropping supaya kita sedikit punya sense sejarah. Ini biasa disebut sebagai gugus teori yang dihasilkan oleh para pengikut Jeremy Bentham. Ini gugus teori yang dihasilkan oleh cara berpikir Immanuel Kant. Nanti saya terangin sedikit ya. Dalam prinsip Immanuel Kant, manusia itu adalah subjek yang utuh. Jadi, dia harus dihormati, kita harus respect dia, termasuk kalau dia memilih untuk miskin, termasuk kalau dia memilih untuk dianggap outlaw gitu. Karena kita hormati. Jadi kita nggak boleh taruh moral kita pada orang lain. Itu dasar pikiran dari Immanuel Kant itu. Jeremy Bentham ini orang yang konsisten di dalam teori kerja. Dia menganggap bahwa setiap manusia harus menghasilkan utility bagi orang lain. Dan karena itu waktu Jeremy Bentham wafat, dia bikin legasi, surat warisan bahwa tubuhnya itu harus berguna bagi semua orang. Karena itu tubuhnya dia serahkan untuk dibongkar, diambil mana yang masih bagus, supaya ada utility bagi orang lain. Jadi isi organ-organ utamanya dikeluarin, lalu tubuhnya itu diawetkan dan dipajang. Kalau Anda ke Inggris, di University College, ya itu saya nggak tahu sekarang masih ada di situ. Di depan pintu masuk itu ada kaca kayak box telepon, di situ ditaruhlah jenazah Jeremy Bentham. Jadi dari tahun udah 200 tahun itu. Dan University College itu adalah semacam upaya Bentham untuk mempraktekkan teorinya, karena pada waktu itu Universitas London University itu didominasi oleh orang kaya aja. Karena itu dia bikin universitas untuk menandingi itu, bahwa kaum yang tersingkir harus punya akses pada sekolah. Jadi Anda lihat pada waktu itu dia sangat revolusioner. Sekarang kita kasih kritik bahwa dia tidak, walaupun kritik ini anakronis, tapi para follower dari Bentham masih mempergunakan konsep itu, padahal konsep itu cacat di dalam soal apresiasi terhadap perbedaan konsumsi fisik maupun psikis dari masyarakat tadi. Orientasi seksual, jenis kebahagiaan, macam-macam itu. Oke ya, saya dapat 2 poin. Jadi kita bisa katakan bahwa feminisme adalah reaksi teoritis terhadap mainstream theory of justice. Nah, saya mesti terangkan lebih dahulu supaya kita nggak salah membayangkan bahwa seringkali juga istilah gender dan istilah feminisme itu tidak kompatibel. Kalau kita bilang gender equality, bisa itu terjadi karena praktek utilitarian. Jadi yang didistribusikan adalah kebutuhan sosial manusia. Sehingga udah ada gender equality, tapi tidak ada pemutusan hubungan ideologis dengan patriarkisme. Jadi patriarkisme masih bisa bekerja di dalam fasilitas gender equality karena ada kesalahan perspektif. Di dalam gender equality, orang ingin menyetarakan hak melalui kebijakan. Pada feminisme, kritiknya bukan sekedar kesetaraan hak, tetapi perubahan logik di dalam policy. Jadi feminisme lebih tajam sebetulnya, karena dia ingin agar supaya seluruh jenis patriarki berakhir.
Karena itu dalil filosofinya lebih radikal dibandingkan gender equality itu. Nah, kita di Indonesia misalnya masih pada tahap gender equality itu. Sementara di luar sana teorisasi tentang keadilan sudah masuk sampai pada psikologi bahasa itu. Feminisme akan menganggap bahwa cara kita menerangkan seperti ini itu udah cara patriarkis karena bahasa yang dipakai adalah bahasa patriarkis gitu. Logik, structure, sistematis. Sehingga bagi feminis ya sebetulnya hasil maksimalnya adalah kesetaraan gender, bukan perubahan struktur patriarki. Jadi patriarki masih bisa bersembunyi di dalam gender equality. Jadi kalau kita bikin resume, public policy kita ditentukan oleh kira-kira dua ide besar itu, utilitarianism atau libertarianism. Kalau saya bikin bagannya kira-kira, ekstrim dari teori keadilan ada yang utilitarianism, dan ada tadi libertarianism. Sekarang kita coba lihat intervensi dari feminist ideas of justice terhadap fasilitas teori ini. Kalau kita mau menghitung lokasi pembuatan kebijakan publik, kita bisa petakan kebijakan publik itu di dalam, kalau saya taruh ini bidang 1, ini bidang Cartesian 1, 2, 3, 4. Kita bisa hitung seberapa banyak utilitarian beroperasi di dalam wilayah rights dan seberapa banyak beroperasi dalam wilayah care atau ethics of care dan ethics of rights. Saya katakan tadi ethics of rights dasarnya adalah tuntutan terhadap sesuatu yang sudah tersedia. Gitu. Ethics of care adalah upaya untuk memperlihatkan bahwa injustice itu konkret, bukan sekedar perjuangan hak, tapi perjuangan perubahan sosial masyarakat. Nah, sebelum ke situ saya pergi pada pembedaan tentang mengapa teori keadilan gagal mendeteksi jenis ketidakadilan yang berbeda pada perempuan dan laki-laki. Kalau seorang perempuan mengalami injustice, maka injustice itu dia alami dengan seluruh pengalaman ketubuhannya. Laki-laki tidak mengalami jenis pengalaman injustice yang menyangkut seluruh ketubuhannya. Laki-laki mengalami injustice karena tadi saya katakan kekurangan hak. Jadi defisit pada hak adalah injustice. Tapi pada perempuan, injustice itu menyangkut eksistensi dirinya. Menyangkut seluruh eksistensi dirinya. Kalau misalnya harga daging itu mahal, bagi laki-laki menganggap ya udah tunggu aja harganya turun itu. Tapi bagi si perempuan, harga daging mahal itu sekaligus membuat dia cemas terhadap masa depan anaknya tuh. Atau keluarganya secara keseluruhan tuh. Jadi bukan sekedar teori harga yang perlu diuji, dan itu hanya soal buka keran import masuk lagi. Tapi kecemasan si ibu, si perempuan melihat anaknya atau mengetahui anaknya akan kekurangan protein 1 tahun ke depan itu. Nah, pikiran itu tidak dapat laki-laki. Jadi ethics of care itu khas menyangkut knowledge yang hanya dimiliki oleh perempuan. Karena tubuh perempuan berhubungan langsung dengan seluruh kondisi injustice. DPRD yang patriarki pasti menghasilkan APBD yang misoginis. Jadi komposisi anggota DPR di situ kita bisa lihat partai yang patriarki berkumpul di situ menentukan isi APBD. Ada satu kabupaten di Sumatera, jalan aspal yang mulus itu kira-kira cuma 24 km. Sementara bupatinya punya Harley Davidson yang dirancang untuk
ngebut 200 km per jam. Jadi you bayangin bahwa si bupati memperoleh subsidi dari APBD dengan segala macam cara agar supaya motornya itu setiap hari mengkonsumsi Pertamax. Padahal jalannya 24 km, itu artinya dalam 10 menit dia udah nyampe di ujung jalan, lalu dia turun naik ojek. Tapi apa akibatnya? Akibatnya puskesmas di kabupaten itu kekurangan antibiotik. Maka kita bisa pastikan bahwa tingkat kematian ibu dan anak di kabupaten itu pasti akan tinggi. Dia bukan meninggal karena kekurangan antibiotik, tapi karena kelebihan Pertamax di motor gede. Si bupati. Jadi kita lihat trade off di situ. Bahwa Harley Davidson membunuh bayi dan ibu di situ. Karena berebut anggaran yang terbatas. Jadi logik itu hanya bisa ditemukan bila anggaran itu diperiksa dengan kacamata feminis. Kita bisa bertanya, kenapa begitu? Kenapa di tempat lain enggak? Kita bisa usut lebih jauh lagi. Siapa yang buat public policy itu? Kalau komisi satunya isinya adalah laki-laki semua yang menentukan anggaran, maka masuk akal bahwa subsidi terhadap motor gede bupati dihasilkan oleh cara berpikir yang patriarkis. Karena motor gede itu pasti sebulan sekali harus dibawa ke Medan atau Jakarta untuk diservis, dan itu butuh uang. Jadi komposisi politik lokal bisa kita periksa untuk menentukan jenis justice apa yang diproduce oleh pembuat kebijakan melalui fraksi-fraksi di DPR. Nah, riset itu adalah riset tentang kebijakan publik yang berbasis pada kritik feminis. Nah, itu yang bukan jarang, tapi orang mungkin ada minat orang meneliti itu, tapi terbatas gugus teori yang dia miliki untuk mempersoalkan the new kind of injustice di dalam kabupaten itu. Sama tadi dalam soal NTT misalnya, dengan cepat kita tahu bahwa pasti HDI kabupaten itu akan turun. Apa hanya itu? Lebih dari itu kritik feminis, yaitu bahwa mengapa ibu itu nggak boleh keluar dapur, sementara si laki-laki boleh menikmati seluruh fasilitas publik, termasuk pergi ke tempat pelacuran, atau mengundang konkubinnya untuk nginep di kamar depan karena istrinya ada di dapur itu. Karena dia nggak bisa berhubungan seksual dengan istrinya selama 40 hari. Jadi di balik local wisdom ada patriarki, di balik local wisdom ada local kingdom. Nah, kritik feminis sampai di situ, masuk sampai di situ. Kita tadi saya katakan public policy seringkali menumpang di dalam yang disebut tadi. Ini kan kearifan lokal. Apa itu misalnya? Ya di bupati itu mesti naik motor gede, masih naik Honda Bebek itu. Kearifan lokal disebut. Kenapa ya badannya gede itu? Ya kenapa nggak cari bupati yang badannya kurus misalnya? Jadi Anda lihat bahwa nilai patriarki masuk di dalam kebijakan publik justru dengan perlindungan local wisdom. Yang sebetulnya adalah local crime. Karena trade-off-nya adalah tidak tersedianya antibiotik di puskesmas. Mudah. Kita lihat solusi itu. Saya balik ke sini dulu ya. Coba kita sedikit analisis. Kalau misalnya kita mau bikin satu kebijakan publik, teori yang ada di kita cuman utilitarianism dan libertarianism itu. Dan kita mesti memilih, kita mau menghasilkan rights lebih banyak atau menghasilkan care lebih banyak. Kalau di sini itu kebijakan di sini kita bisa lihat ini udah pasti kebijakan ala Donald Trump. Libertarian, ethics of right itu. Hillary Clinton misalnya kebijakan di mana kira-kira Anda bisa taruh di situ. Anda bisa uji juga kebijakan Bupati Kutai Kartanegara di mana, kebijakan Presiden Jokowi di mana di dalam lokasi itu. Kebijakan Ibu Risma di mana, sehingga kita bisa tahu jangan-jangan sebetulnya yang kita eluk-elukkan itu palsu hanya karena modulasi media massa itu. Ya itu perempuan iya, tapi kita melihat kebijakannya apa? Jangan-jangan kebijakannya itu super patriarki itu. Itu pentingnya membaca kebijakan berbasis teorisasi ini. Jadi sensasi publik itu bisa menutup kritisisme kita untuk menilai
di mana ada lokasi ketidakadilan. Saya kasih contoh ini pasti wilayah public policy dari Donald Trump. Di Indonesia Donald Trump ini siapa? Anda tentuin aja siapa. Bisa cari. Ahok ada di mana dalam pembuatan kebijakan itu? Ya, tapi dia populis. Iya, tapi dia mesti analisis. Akibat dari pseudo populisme semacam itu misalnya. Ya kan dibikin taman segala macam, iya, tapi kita mesti analisis apa taman itu betul-betul punya impact pada ethics of care. Ya anak-anak bisa bermain, oke, itu yang kita lihat. Secara kasat mata, kita mesti uji apakah policy itu berbasis pada ethics of care, didasarkan pada sejenis utilitarianism, atau ada di situ. Nah, versi yang kira-kira lebih manusiawi dari utilitarianism biasa disebut sebagai liberalism. Nah, kita selalu salah atau mencampur aduk antara libertarian dan liberalism. Kalau Anda ada di Amerika, Anda bilang, I am liberal, artinya Anda kiri. Kalau Anda ada di Eropa, liberal artinya kanan itu. Liberal artinya pro partai konservatif bila ada di Eropa. Karena partai kiri ada partai buruh di Eropa. Tapi di Amerika, partai Republik itu adalah yang partai konservatif. Yang anti pajak itu golongan libertarian. Sementara partai Demokrat itu golongan liberal. Nah, kata liberal ini yang masuk salah kaprah di kita dan menganggap liberal artinya konservatif. Ya di Eropa, tapi bukan di Amerika. Tuh partai Hillary Clinton dan Obama itu adalah berideologi liberal, bukan libertarian. Karena masih ada unsur untuk memperhatikan social justice. Donald Trump nggak mau pengusaha itu dipajaki. Nah, itu artinya tadi menghina usaha individual. Oke, saya balik ke sini dulu ya dengan pengertian ini. Jadi ini lebih sosialistis, itu lebih individualistis. Yang ini soal rights, yang sana soal care gitu. Justice bisa ada di sini, bisa ada di sini dengan argumen masing-masing. Anda ada di sini atau Anda ada di sini misalnya. Anda ada di sini tapi pacar Anda ada di sini, bukti lain nggak kira-kira? Terkait dengan tadi bagaimana menempatkan teori feminis sebagai teori kritik atas ini gitu. Saya pikir juga tidak semata-mata teori feminis itu satu hal yang kemudian memang mempertajam. Tetapi misalnya kita ketika melihat relasi, kita juga tidak bisa melihat relasi ketergantungan itu hanya antara jenis kelamin begitu. Karena kemudian ketika kita memandang state kan bicaranya nggak di situ saja. Ada beragam relasi kuasa. Utara selatan dan segala macam yang itu dengan teori feminis itu semakin membuat layer-layernya jadi semakin tajam gitu kan untuk konteks perempuan. Kalau saya pernah membaca kalau misalnya satu hal tentang teori formalisasi gitu, rezim formalisasi misalnya di situ state atau bahkan lokal seolah nggak punya kuasa karena memang arusnya ke sana begitu. Di satu sisi beberapa kawan-kawan yang perempuan misalnya memandang yaitu satu hal untuk melegitimate bahwa perempuan punya hak atas akses begitu kan, atas aset, dan itu harus diformalkan sehingga itu bisa digunakan dalam relasi-relasi yang formal dalam konteks relasi ekonomi begitu. Tapi di sisi lain pandangan itu ketika digunakan teori kritik feminis itu menghilangkan perempuan karena dalam rezim formalisasi itu perempuan menjadi invisible kan, karena dalam relasi-relasi misalnya aset rumah tanah dan segala macam itu banyak hukum yang memang tidak melihat perempuan di situ, dan praktiknya juga memang perempuan dikalahkan dalam situasi-situasi ketika tanah ini harus atas nama siapa, kambing atau sapi ini harus atas nama siapa misalnya di konteks itu satu hal. Jadi saya pikir bagaimana mengenali yang invisible ini menjadi satu hal yang sangat penting. Saya nggak tahu kalau secara teori kacamatanya menggunakan apa gitu. Terus salah satu hal yang masih saya galaukan misalnya ketika melihat sejauh mana kemudian negara bisa mengatur sampai ke tingkat rumah tangga, bahwa di satu sisi menghargai bahwa bahkan keputusan di tingkat rumah tangga itu kan dasarnya relasi transaksional, dan itu tidak bisa kemudian negara masuk sampai di tahap situ gitu. Di satu sisi tidak bisa masuk sampai di tahap situ, tapi kemudian di sisi lain kita harus melihat bahwa relasi transaksional itu relasi kuasa yang nggak imbang, jadi harus ada buffer yang
bisa digunakan oleh perempuan yang selama ini invisible untuk digunakan untuk melindungi mereka dalam situasi itu. Misalnya ketika menikah, ketika pilihan untuk menikah negara mengatur itu, maka pilihan-pilihan atau konsekuensi buruk dari pernikahan yang kemudian dialami perempuan, negara juga harus mengaturnya dong. Tidak bisa kemudian ketika pilihan-pilihan buruk itu hanya diserahkan kepada perempuan dengan alasan bahwa memang tidak ada hukum yang mengatur sampai ke sana atau tidak perlu ada hukum yang mengatur sampai ke sana gitu. Nah, di situasi-situasi kebijakan yang semacam kayak gitu tuh bagaimana? Misalnya juga ketika perempuan dihadapkan dengan anak, di beberapa situasi menyatakan bahwa karena peran peran reproduksi yang selalu dilekatkan pada perempuan, seolah-olah tanggung jawab anak dan segala macam tumbuh kembangnya itu kan dilekatkan pada perempuan. Tetapi terkadang dalam kebijakan-kebijakan itu kan selalu mendekatkan atau merekatkan ketika gizi pasti kebijakannya dihubungkannya dengan ibu, pasti dihubungkannya dengan kader-kader posyandu dan segala macam, seolah nggak bergerak dari kotak itu. Tetapi kemudian si ibu, si perempuan ini tidak dilihat atau tidak dikenali pilihan-pilihan bebasnya. Apakah kemudian ketika demi kepentingan terbaik untuk anak, lalu kepentingan saya sebagai perempuan menjadi hilang di situ gitu? Itu kan jadi bagaimana terus menempatkan di di antara dua teori besar ini gitu. Itu aja sih. Kasih. Oke, saya bisa akali ini dengan cara lain. Misalnya ini saya kasih ini terlalu absolut ya. Misalnya jurnal perempuan lokasinya di mana di dalam peta itu? Misalnya. Ada unsur libertarian tadi, ada benar ya, ada hak untuk menentukan orientasi seksual misalnya. Ada rights terhadap itu. Tapi care juga diperlukan. Jadi misalnya saya ambil risiko untuk mengatakan jurnal perempuan itu ada di sini nih, ada libertariannya, ada rights-nya, tapi ada equality-nya di sini. Sehingga mungkin ini kita sebut jurnal perempuan, care-nya tinggi. Secara keseluruhan. Tapi kalau isinya lebih spesifik, misalnya soal orientasi seksual, mungkin seseorang itu ideologinya ada di sini nih, libertariannya tinggi sekali, karena dia nggak mau ikut pada pseudo majoritarianism, dan care-nya tinggi, jadi mungkin segini dia. Ini dalam orientasi LGBT misalnya, seorang memilih LGBT dengan posisi itu. Maka ada irisan antara jurnal perempuan dan LGBT. Jadi nggak mungkin dia satu klaster tadi itu, jadi ada irisan. Dalam isu misalnya soal legalisasi aborsi misalnya, ada rights di situ, mungkin di sini dia rights-nya gede itu. Nah, saya tadi memperlihatkan ini sebagai pedoman untuk mengevaluasi, bukan satu dalil yang mau dipakai untuk semua hal gitu. Nah, itu yang menerangkan kenapa ada cross-cutting loyalties di antara kelompok perempuan untuk isu tertentu, tapi yang lain nggak bisa itu. Hal yang sama juga berlangsung. Yang penting kita bisa deteksi itu. Nah, soal tadi formalisasi. Dalam hukum perdata misalnya itu nggak ada beda antara laki dan perempuan itu. Hak untuk dapat kredit bank misalnya sama aja kan, karena yang di situ cuma berlaku prinsip pacta sunt servanda. Subjek hukumnya sama, maka perjanjian harus diselesaikan. Tetapi dalam praktek, kalau Anda perempuan minta kredit ke bank, si bank akan tanya, rekening suami Anda berapa gajinya tuh. Karena itu culture. Kan kita bilang, kenapa you tanya itu? Kenapa nggak tanya kalau laki-laki nggak ditanya? Ya si pejabat bank juga bilang, iya saya tahu Anda berhak, tapi ya ini ada kebiasaan sih kalau perempuan pinjam nggak balik duitnya tuh. Padahal itu nggak ada urusan, itu soal hak. Dia bisa tuntut kalau dia nggak balik kan. Tetapi local wisdom itu mengatakan begitu, padahal sama haknya. 80% dari produk pertanian Afrika itu dihasilkan oleh perempuan. Tetapi hak kepemilikan terhadap lahan di Afrika itu hanya 14% di tangan perempuan. Jauh disparitasnya. Nah, itu saya katakan tadi bahwa tacit knowledge, ada knowledge yang bersembunyi yang mengeksploitasi misoginisme bukan melalui hukum tapi melalui fasilitas-fasilitas culture tadi. Dan itu susah ditembus oleh policy karena dianggap ya udahlah itu kan bagian dari Indonesia, bagian dari kekayaan budaya. Padahal itu bagian dari kejahatan budaya sebetulnya di tingkat lokal itu.
Kira-kira itu sinopsisnya itu. Kita bisa bermain-main dengan bagan ini. Anda bisa bikin bagan yang lain, tapi saya bikin kalau ini saya sebut sumbu X ini, sumbu apa ini? Sumbu ideologi sebut aja. Ini sumbu politik. Politik yang berbasis pada right atau politik yang berbasis pada care. Teori keadilan yang berbasis pada hak individu atau teori keadilan yang berbasis pada social justice. Jadi ini extremely social justice. Saya kasih contoh lain ya supaya kita bisa pahami ini lebih bagus lagi. Obama punya Obamacare gitu. Obamacare itu pasti bukan di sini, pasti bukan di sini, pasti bukan di sini. Obamacare itu mengaktifkan wilayah ini untuk mencapai sebanyak mungkin orang yang memperoleh asuransi kesehatan. Jadi ini Obama di dalam kebijakan welfare health policy-nya. Presiden Jokowi punya BPJS itu. Dalam kalkulasi saya, segini tuh BPJS. Ini Jokowi, ini Obama. Lalu kita bertanya, lebih Pancasilais mana, Obama atau Jokowi itu? Dalam jaminan kesejahteraan sosial, gitu. Dari segi policy. Itu. Jadi kalau kita maki-maki Amerika sebagai tidak Pancasilais, loh fakta kebijakannya lebih Pancasilais daripada yang dilakukan oleh orang Indonesia. Belum soal korupsi segala macam. Dalam kasus misalnya LGBT itu, kalau saya hetero, lokasi luang publik saya itu satu mall Plaza Senayan tuh. Nah, saya bisa pindah-pindah dari kafe, pindah ke butik A, B. Tapi kalau Anda lesbian atau gay atau sekarang kalau saya pakai istilah yang belum salah mungkin ya, karena udah ada sistem pengistilahan dalam soal orientasi seksual, bisa pakai generiknya aja. Kalau Anda LGBT, ruang publik Anda itu cuma 2x2 meter, 4 meter persegi, yaitu di toilet. Cuman itu ruangan Anda. Sementara ruang saya lebih luas itu. Jadi bahkan yang 2 square meter itu, yang sebetulnya tempat intimasi, itu nggak dia miliki. Sementara kalau Anda hetero, Anda punya intimasi seluas mall itu tuh. Nah, public policy nggak memperhatikan itu. Kenapa? Karena dalil bahwa intimasi itu adalah sifatnya hetero tuh. Jadi soal-soal semacam itu yang kita persoalkan. Padahal sebetulnya kita menganut sistem demokrasi. Demokrasi itu intinya adalah melindungi semua jenis pengalaman warga negara. Kalau demokrasi hanya melindungi jenis pengalaman warga negara hetero, itu bukan demokrasi. Tapi kita akan bilang, iya tapi itu kan bertentangan dengan kultur. Kita balik lagi bahwa local wisdom adalah local crime. Jadi sebetulnya ya kita tidak demokratis, karena kita tidak mampu melindungi seluruh jenis pengalaman manusia. Padahal demokrasi tumbuh dengan cara mendeteksi jenis pengalaman baru. Pengalaman apa misalnya? Relasi kita dengan anjing, relasi kita dengan burung. Yang dulu dianggap bahwa ya itu jenis pengalaman yang lain. Iya, tapi kalau Anda di Amerika di tempatnya gadis, anjing itu harus didaftarkan dalam kartu keluarga. Kalau di Inggris, burung itu adalah properti dari Ratu Inggris. Jadi Anda akan kena crime kalau nyambit burung. Dan sekarang di Perancis ada debat, apakah pets itu akan dimasukkan sebagai citizen, sehingga konsep citizen berubah itu. Bahwa citizen bukan cuma manusia, tapi juga binatang. So do you speak environmental ethics, do you speak animal liberation, dan seterusnya. Jadi ethics evolve, tetapi demokrasi kemudian seolah-olah ditawan, dipenjarakan oleh local culture. Nah itu keajaiban di dalam masyarakat kita hari ini. Jadi misoginisme justru diproduksi makin tinggi, sementara indeks demokrasi dianggap makin baik. Nah itu juga catatan kita kan, bahwa BPS sekarang bikin indeks demokrasi. Tetapi yang diukur bukan civil liberties di situ. Kebebasan untuk menikmati intimasi tidak dianggap sebagai bagian dari demokrasi. Jadi agak ajaib bahwa indeks demokrasi kita membaik misalnya, tetapi civil liberties memburuk karena tadi misoginisme itu diproduksi terus-menerus. Nah, kita bisa kasih kritik bahwa cara mengukur indeks demokrasi juga keliru karena tidak memasukkan ethics of care dari pengalaman perempuan itu, dari perspektif feminis. Semua indeks bisa dipersoalkan dengan cara itu. Oke, ada yang lain? Kapan kita menentukan boundary antara kita menghormati cultural nuances itu
dan di mana si cultural nuances melanggar hak asasi. Jadi sebagai misalkan ketika dari kacamata antropologis, di mana kita bisa menentukan sebuah tradisi atau sebuah ritual adalah sesuatu yang sebetulnya harus dihilangkan dari si tradisi, tapi di mana kita harus kayak step back and just appreciate it. Coba kita lihat kasus Bali. Debat tentang reklamasi itu. Saya pro pada perjuangan anti reklamasi. I am an environmentalist. Tapi kadangkala kita tidak konsisten itu. Sebab dalil yang diucapkan di situ adalah itu hak masyarakat adat pantai itu. Berarti sangat antroposentris cara berpikirnya. Itu posesif. Masyarakat adat berhak terhadap Teluk Benoa itu. Terus kalau saya investor, saya akan bilang, saya juga berhak atas Teluk Benoa. Tapi Anda bukan manusia, iya, tapi saya manusia sama seperti Anda. Saya bisa buktikan bahwa saya bisa menghasilkan utility dari teluk itu lebih besar dari Anda itu. Tapi kalau kita ucapin itu bullying itu akan tiba secepat Anda nge-tweet itu. Jadi kita mengiyakan eksklusivisme itu atas dasar bahwa itu dari awal dimiliki oleh masyarakat adat. Jadi konsep tetap adalah properti. Teluk itu adalah properti dari masyarakat adat. Kemudian diakses dengan teologi ke dalamnya. Tapi konsepnya tetap sama, properti kan? Lalu kalau ada seorang yang mau investasi di situ dan menjadi dia properti, kenapa nggak boleh itu? Dari logika, nggak jujur analisis itu. Kalau kita mau jujur, kita akan bilang bahwa saya adalah legal standing dari teluk itu. Karena itu bukan kepentingan saya yang saya perjuangkan, tapi kepentingan teluk untuk memiliki lekuk. Kepentingan dari karang untuk memiliki ikan. Itu kita nggak dengar diskusi itu. Padahal kalau dalil itu diucapkan, kita mesti bilang, kepentingan alam mendahului kepentingan manusia. Kenapa? Ya alamnya itu lebih dulu ada daripada orang Bali di situ. Kan kita semua pendatang di bumi. Tapi kalau dibilang origin, nggak ada yang origin di situ. Sama seperti klaim misalnya suku aborigin di Australia, bahwa Australia milik mereka. Saya kira itu juga antroposentris. Aborigin dimiliki oleh benua Amerika. Orang Bali dimiliki oleh Peninsula Bali. Orang Batak dimiliki oleh Danau Toba. Bukan sebaliknya itu. Tapi konsistensi itu bisa menimbulkan huru hara. Karena kemarahan lebih cepat diproduksi daripada kecerdasan. Kecuali dia mau jujur bahwa ya saya sebetulnya bukan environmentalist. Tapi kalau bilang saya environmentalist, maka etiknya adalah alam menulis hukumnya sendiri. Dan kita nggak boleh intervensi hukum itu. Segitu logiknya. Dalam soal tadi, silahkan debatkan itu di dalam satu forum. Dan itu pasti menimbulkan semacam no easy choice itu. Di dalam teori komunitarianism, identity itu hanya ada sejauh dia dihasilkan oleh kesepakatan community itu. Jadi kita lihat strukturnya atau kondisi antropologinya bagaimana. Kalau sistem sosial di situ komunitarian, maka dari awal rights itu tidak ada pada individu itu. Jadi identitas hanya ada sejauh dihasilkan oleh komunitas. Yang jadi masalah adalah kalau begitu, itu artinya tidak mungkin ada perubahan di dalam masyarakat. Nah, karena itu ada intervensi dari teori keadilan bahwa walaupun ethics community itu dominan, tetapi dia tidak boleh membatalkan keinginan individu untuk keluar dari sistem ethics itu. Nah, itu yang saya katakan tadi, kadang-kala kita gugup dan gagap untuk mengajukan dalil itu. Padahal kalau dalil itu diajukan, kebebasan tercipta dan si individu merasa bahwa saya sebelumnya direklamasi dari ethics of community yang basisnya adalah patriarki. Bisa nggak terjadi? Itu bisa aja. Kalau misalnya bupatinya atau tokohnya di situ habis ikut mata kuliah di sini dan dia merasa bahwa saya mau bikin perubahan dan mengambil risiko dengan itu. Nah, kalau dia nggak mau ambil risiko, artinya dia menyumbang lebih banyak pada praktek misoginis di dalam masyarakat itu. Kalau ada seseorang di situ datang dengan keterangan, kalau saya beri keterangan di situ mungkin, atau Anda ada di situ, Anda diusir oleh masyarakat NTT itu. Ini orang asli segala macam. Tapi bayangin kalau ada anak NTT sendiri datang ke situ dan menerjemahkan temuan dari UNICEF misalnya dalam bahasa lokal.
Lalu sebagian laki-laki di situ mulai 1-2 orang merasa iya ada semacam ketidakadilan sebetulnya di situ, dan dia mulai berubah jalan pikirannya. Bisa, tapi bisa, karena secara prinsip nggak mungkin laki-laki bisa jadi feminis. But now saya bisa bilang I am a male feminist. Karena ada rasa bersalah bahwa saya berutang pada 25 abad eksploitasi perempuan. Dari sejak Aristoteles menganggap bahwa perempuan itu adalah bayi yang bertubuh besar. Jadi tubuhnya besar, otaknya nggak ada. Kan itu sinisisme di dalam filsafat Aristoteles. Atau doa seorang Yahudi, saya kira iya, salah satu doa bunyinya begini. Kalau seorang laki-laki Yahudi bangun pagi, dia akan berdoa begini. Koreksi saya kalau saya salah menyebut itu Yahudi. Saya kira iya tuh. Doanya begini, terima kasih ya Tuhan, karena saya dilahirkan bukan sebagai seorang budak dan bukan sebagai seorang perempuan. Bayangin kurang ajarnya doa itu. Tapi itu doa yang dilindungi oleh tradisi. Tapi kita bisa anggap ya itu doa oke pada waktu itu. Masa doanya masih begitu setelah 25 abad? Demikian banyak verses dalam kitab suci yang melakukan hal itu. Karena perempuan itu dibentuk dari rusuk Adam, maka perempuan itu sekunder terhadap Adam. Kenapa interpretasi itu yang mesti dipakai? Kenapa kita nggak balik interpretasi bahwa iya perempuan itu dibuat dari tulang rusuk Adam. Tulang rusuk Adam itu isinya adalah kalsium, protein, zat besi. Sementara Adam dibuat dari lumpur. Apa bukan lebih bagus perempuan daripada Adam itu? Kan, tapi orang takut kasih interpretasi itu hanya karena tadi strukturisasi dari local wisdom atau theological point of view. Nah itu soal lain, itu soal kegembiraan kita untuk menikmati bertahannya antropologi patriarki, atau kita ingin beri intervensi itu dengan kekuatan argumentasi. Tentu ke pejabat publik kita pakai ini, tapi kalau kita ketemu tokoh, nah kadang-kadang kita bisa katakan, oh iya itu bagus pada waktu itu wisdom itu, tapi sekarang wisdom itu dipakai Anda untuk collect benefit economics dari kedudukan dia sebagai kepala adat itu, karena semua akan nyetor ke situ tuh, atau sebagai tokoh agama di daerah. Nah, seringkali kepentingan ekonomi sebetulnya ada di balik dalil komunitarian, local wisdom, etc. Gitu, ada yang lain? Sebagai orang yang bekerja untuk isu LGBT, merasa bahwa ini sangat relevan. Misalnya ketika berbicara tentang gender equality, sudah otomatis ya, misalnya gerakan perempuan itu akan terfokus kepada laki-laki dan perempuan. Lupa bahwa ketika berbicara tentang keadilan gender, itu juga lapisannya cukup banyak, termasuk kepada kelompok-kelompok dengan gender yang di luar laki-laki dan perempuan. Nah, kalau dibilang bahwa misoginis itu diproduksi terus-menerus, saya juga berpikir bahwa LGBT fobia itu juga diproduksi terus-menerus ya. Dengan konteks yang berbeda, misalnya kemarin tadi sore saya membaca survei yang Jakarta Post tentang benci mana sih kalian ini, lebih kepada komunis, terus kepada LGBT, satunya lagi saya lupa apa, dan semua orang sepakat mengatakan LGBT. Dari situ kita melihat bahwa orang komunis juga bisa benci LGBT. Orang yang beda, yang kelompok-kelompok dengan agama, kelompok keyakinan yang agamanya terpinggirkan juga bisa benci LGBT. Dan itu terbukti misalnya yang pada masa Januari-Maret ya, ketika Ahmadiyah ataupun juga kelompok-kelompok penghayat mengalami diskriminasi, NU itu sangat berpihak kepada kelompok tersebut untuk tidak mengalami diskriminasi. Tapi ketika LGBT, seluruh kelompok agama itu lalu menolak LGBT. Nah, itu menunjukkan bahwa LGBT fobia juga diproduksi terus-menerus dalam bentuk kebencian. Nah, saya berpikir sebetulnya ingin lebih tahu banyak tentang langkah-langkahnya. Kalau kita melihat di teori etik care dan right tadi, sebetulnya betul sekali ya, LGBT itu lebih banyak ke care, bahwa perasaan individu terkait dengan seksualitasnya itu sangat subjektif. Itu yang dihilangkan oleh negara, selalu menggunakan kotak yang sama tentang dengan kerangka undang-undang perkawinan yang jelas-jelas heteroseksual. Sebetulnya kalau misalnya, tapi kita juga butuh right, karena misalnya kayak sekarang MK ya, yang kelompok Alia itu
upaya-upaya untuk mengkriminalkan LGBT kan sekarang mulai muncul. Ini satu kelompok berupaya untuk mengkriminalkan LGBT. Di kelompok yang lain, pemerintah misalnya kayak Kemenkes itu mulai membahas LGBT itu mau digolongkan ke kelompok orang dengan gangguan jiwa atau DMK ya, dan dimasukkan ke dalam undang-undang Keswa. Jadi kita menunjukkan di LGBT mau mau dimasukkan ke jadi orang gila, mau dikriminalkan. Terus sempat juga berpikir wah nanti penjara orang penuhnya sama LGBT, jadi punya dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Nah, jadi sebetulnya kita harus memainkan ranah yang mana, yang rights atau care. Karena misalnya kayak teman saya di Australia tadi sore WA saya, jadi sebetulnya mau legalitas identity atau gimana? Karena berbicara tentang legalisasi identity, itu akan membuat LGBT akan semakin sulit, bisa jadi melewati masa seperti Januari ke Maret kemarin. Terus tapi saya bilang kalau kita mau dikriminalkan, kita kan perlu perlindungan. Berarti sebetulnya tetap aja kita harus menuntut legalisasi identity dalam bentuk perlindungan. Nah, jadi sebetulnya bagi langkah-langkah seperti apa sih sebetulnya kalau kita mau ya memperjuangkan LGBT untuk mendapatkan perlindungan dikaitkan dengan right and care-nya tadi. Kalau dua orang manusia membuat relasi seksual heterogen, etiknya itu standar, yaitu disuplai oleh teologi, disuplai oleh hukum itu. Tapi bayangin bahwa gini. Kita menganggap kalau lesbian misalnya itu adalah relasi antara seorang perempuan dengan seorang perempuan. Negara anggapnya begitu. Tapi kalau kita bedah, perempuan ini yang kita sebut perempuan, dia ada di dalam konstruksi relasi dengan laki-laki. Jadi perempuan hanya disebut perempuan kalau ada relasi dengan laki-laki. Jadi perempuan dan perempuan ini mesti dirumuskan sebagai a new kind of ethics. Karena sentuhan sensasi seksualnya nggak bisa dibandingkan dengan sensasi laki-laki itu. Dua lidah yang bergelut, saling tukar liur. Laki-laki dan perempuan lain dengan perempuan dan perempuan. Yang berikutnya, jenis tanggung jawab yang dihasilkan oleh relasi lesbian beda dengan jenis tanggung jawab yang dihasilkan oleh relasi hetero. Nah, pengalaman ini yang tidak dikenal oleh state itu soalnya, dan hukum nggak kenal itu. Sulitnya di situ. Jadi sensasi LGBT itu dianggap sebagai outlaw hanya karena dia nggak kenal jenis etika itu, etika kesetaraan pada situasi yang amat otentik, yaitu relasi dua perempuan. Kalau relasi seksual laki perempuan, standarnya adalah ada obsesi pada reproduksi, obsesi pada keluarga, obsesi pada kehamilan, obsesi pada anak masa depan. Tapi kalau dua homo dia nggak punya obsesi itu. Jadi lebih jujur sebetulnya relasinya, karena dia tidak diganggu oleh imajinasi tentang masa depan yang digambarkan oleh masyarakat heterogen itu. Kan lebih jujur sebetulnya. Kalau ini kan saling kalau saya berelasi dengan perempuan, sebetulnya diam-diam saya ingin agar supaya kalau you nggak bisa hamil, maka kualitas cinta harus diturunkan. Makin lama diturunkan agar supaya bubar. Buat kita bisa terangin secara maksimal argumennya tadi bahwa konsep keluarga itu bukan sekedar konsep konvensional. Keluarga itu bisa dalam bentuk teknologi itu. Tapi mencicil argumen itu bukan sekedar memerlukan kecerdasan teoritik, tapi siksak politik gitu. Itu apa namanya? Lobby, dan judulnya kan kelengkapan teorisasi feminis tentang LGBT itu sempurna. Tetapi lobby untuk memaksimalkan implikasi dari pengetahuan itu sering ragu-ragu dilakukan oleh politisi itu, karena kalkulasi pragmatik itu. Dari segi teori ya, yang kita pelajari mungkin bahkan surplus pengetahuan tentang apa sih konsep keluarga abad 22 itu. Separuh dari konsep keluarga itu adalah isinya teknologi induced family. Bahwa resepsionis di Jepang sekarang adalah robot.
kan yang kita bicarakan tadi adalah kalau dalam teori keadilan kan distributive paradigm ya. Jadi distributive paradigm ini dalam teori keadilan apakah distribusinya adil secara material gitu ya, income-nya, lalu resource-nya, menurut kaum liberal itu harus adil gitu kan, semuanya harus adil. Lalu terus kemudian kalau tadi Rocky mengatakan Walser, ternyata yang disebut adil itu bukan hanya income-nya, bukan hanya material goods-nya, tetapi social justice-nya gitu. Lalu Rocky mengatakan ini antara pilihan rights dan care. Yang sampai situ benar. Tetapi kemudian dalam teori feminisme, dalam teori keadilan ada Iris Marion Young. Nah, ini mungkin di sini bisa membantu teman-teman yang bergerak di LGBT atau di feminisme, karena Iris Marion Young mengklasifikasikan ada 5 hal, jadi bukan hanya distribusi yang adil yang material goods atau yang social justice, tetapi 5 hal kalau ada eksploitasi, kalau ada marginalisasi, kalau ada dominasi budaya, kalau ada violence, ya itu dia sebut sebagai persoalan keadilan. Nah, jadi feminisme bergerak di dalam ranah teori keadilan Iris Marion Young, menurut saya gitu. Kalau misalnya dari 3 perspektif ini kan sebenarnya saya membayangkannya mau nggak mau kita harus memilih salah satu untuk tahu apakah kondisi yang kita sebut adil itu benar-benar adil atau enggak gitu. Bukan yang overlap bisa kita, oh menurut perspektif utilitarian ini cukup adil gitu. Yang paling tajam kan tetap yang saya tangkap yang feminismenya gitu, bisa lebih tajam melihat mana yang lebih adil gitu. Jadi ketika suatu kondisi dianggap adil oleh perspektif feminis, artinya kita mencapai keadilan yang benar-benar adil gitu. Tadi Gadis terangin soal kondisi impartiality dari relasi itu dan dihitung berdasarkan skema deprivasi, mulai dari rasa sakit sampai rasa tidak berharga. Ada skala dibikin semacam, tapi saya nggak terangin itu sebetulnya karena saya mau konsentrasi di sini supaya kita dapat paradigmnya itu ya. Detailnya ada di situ, komposisi teorinya itu. Tapi perkaranya adalah bahwa setiap kali kita breakdown dalam bentuk policy dengan membuat ukuran bahwa mesti diukur dengan misalnya 5 kategori dari Iris Marion Young atau psikologi Carol Gilligan. Kita kehilangan fokus pada 2 ini. Nah, saya berpikir bahwa kalau Anda atau kalau kita tidak die hard di dalam positioning, maka kita akan diganggu oleh supply kebijakan yang seolah-olah udah gender equality atau udah peka pada feminisme itu. Nah, sebagai contoh misalnya, seluruh keterangan Iris Marion Young bisa diadopsi melalui kebijakan Menteri Perempuan dan Anak misalnya. Tapi dia cuma pakai itu sebagai parameter untuk kebijakan departemennya. Sementara departemen yang lain tidak melakukan hal yang sama karena tidak dalam satu paradigm tentang ethics of care. Itu yang saya maksud. Jadi keterangannya adalah bahwa feminisme itu adalah comprehensive ideas tentang justice. Dan itu tidak mungkin kompatibel dengan libertarianisme dan utilitarianisme. Dia sebetulnya satu jalan pikiran yang korektif. Bahkan feminisme adalah intervensi terhadap ide tentang keadilan. Karena selama ini ide justice itu tetap di belakang kita adalah ide tentang distribusi hak. Bukan ide tentang perubahan epistemologi itu. Tapi tadi, untuk kepentingan strategis ya Anda boleh cicil itu. Dengan haknya ada dulu itu. Supaya ada pintu masuk untuk pergi lebih jauh, menuntut yang lebih besar. Tapi itu wilayah politik sebetulnya. Itu mengandaikan ada representasi kita di dalam parlemen dan dalam kabinet yang paham tentang itu. Dan pemahaman itu harus sustainable. Bahwa nanti kalau diganti Menteri Perempuan dan Anak, kebijakannya jalan terus itu. Tapi bahkan staf di situ ganti-ganti itu staf ahli yang feminis besok diganti dengan staf ahli feminis yang sebenarnya keahliannya adalah soal policy bukan teori feminis. Jadi berubah lagi kan atau apa namanya
advisernya juga berubah, pindah dari Jerman pergi pergi ke Inggris, yang lain cara ngelihat soal. Jadi itu itu pikirannya. Nah, karena itu keadilan pada perempuan, keadilan melalui perspektif feminis, artinya mengambil risiko radikal dengan konsekuensi yang paling absolut, yaitu dibully. Dan bully itu bisa terjadi juga di antara mereka yang ada dalam perspektif yang sama. Karena merasa bahwa secara taktis itu atau begini pikirannya, itu benar tapi tidak taktis. Nah, problemnya adalah kalau kita mau memelihara jalan pikiran itu, berarti seluruh sistem yang akan kita rubah dengan satu jalan pikiran harus betul-betul datang dari genealogi pikiran yang sama. Jadi taktis di sini, taktis juga di sana, taktis di Departemen Keuangan juga harus taktis di. Dan itu artinya menyebarkan agen yang banyak, dan itu adalah pekerjaan politik. Anda tidak memenangkan gagasan itu hanya karena Menteri Sosial tiba-tiba menyodorkan polisi yang seolah-olah peka pada gender. Tapi begitu balik pada doktrin agama, dia balik jadi konservatif gitu. Kan nggak ada gunanya tuh. Jadi kita dibuat bergembira sesaat, tapi sebetulnya itu sogokan untuk menghentikan aktivitas radikal dari feminist point of view. Itu yang selalu kita harus asumsikan, bahwa mereka yang tidak final mengambil perspektif feminis akan bermain di dalam wilayah yang pragmatis. Tinggal dipilih, melayani pragmatisme itu atau ambil posisi radikal. Jadi itu kompleks ya, bukan hal yang bisa kita selesaikan dengan satu kuliah. Tapi saya mau sekedar memberitahu tentang celah yang sangat sempit untuk menghasilkan keadilan dengan fasilitas ethics of care ala feminisme. Ya, Mbak. Ini kan membantu untuk kita memetakan sebenarnya suatu kebijakan itu sebenarnya posisinya dia berdasarkan teori keadilan yang mana dan etiknya berdasarkan apa, sehingga keadilan itu dihasilkan. Setelah kita tahu positioningnya di mana, bagaimana kita tahu itu kebijakannya adil atau tidak? Positioning mana yang itu menunjukkan itu kebijakannya menuju ke keadilan yang ultimate gitu ya, dan mana yang masih jauh dari konsep keadilan. Seperti itu. Dan yang kedua, saat kita tahu itu dan bagaimana kita bisa menggerakkan itu ya, karena kebijakan itu kan suatu political process juga, suatu pertarungan narasi seperti tadi LGBT, mungkin secara pengetahuan negara belum tahu, ini kan suatu pertarungan narasi, pertarungan framing of knowledge juga. Nah itu saat kita tahu di mana positioningnya, dan pertanyaan pertama tadi, kebijakan itu adil atau tidak, dan kedua bagaimana menggeser itu menjadi lebih adil gitu ya. Pertanyaan itu mengandaikan asumsi bahwa civil society itu crystal clear dalam soal beginian nih. Kan itu soalnya, kan itu saya sebut tadi, bagan idealnya begini nih. Kalau kita anggap bahwa ini harus dihasilkan, ini misalnya posisi jurnal perempuan, ada libertarian di situ, ada rights di situ, tapi liberalnya agak besar dan ethics of care-nya lebih besar. Kondisi di sini, saya ulang ya, kondisi ini dihormati nggak oleh sebetulnya stakeholder feminis Jakarta? Walaupun diterangkan secara agak, atau bukan sekedar agak, dengan sangat jernih. Misalnya, ini ada feminis juga, tapi dia dari sini, dari lokasi ini pergi ke partai politik, terus jadi penasihat gender di situ tuh. Kita senang. Tetapi dia tidak bisa menghasilkan output karena struktur dari partai itu adalah feodal. Maka yang terjadi adalah dia cicil kesepakatan atau wisdom di sini ke situ. Dan kita bisa tunggu kalau dia mayoritas menang di DPR, polisinya bisa berubah. Tapi bagaimana kalau dia gagal di situ tuh? Jadi variabel itu penting. Yang kedua adalah endurance dari the so-called aktivisme itu, sustainability dari ide itu. Nah, saya terus terang mau mengatakan bahwa itu yang jadi window of vulnerability dari gerakan perempuan. Lain kalau
status dari penjaga wilayah ini adalah akademisi. Dia nggak punya interest lain selain memaksimalkan argumentasi agar supaya ini terus dirawat dalam suhu teoritis itu. Tapi begitu dia pindah dari suhu teoritis ke suhu policy, mulai terjadi hal yang lain. Ilustrasi cepat-cepat misalnya begini, gini ya, ini bayangkan kita di sini ada di lokasi ini, besok 20% dari kita pergi ke partai politik. Oke, bagus sebetulnya, karena kita ekspor pikiran melalui fasilitas publik yang namanya partai politik. Diam-diam kita ingin agar supaya 20 orang itu, sebetulnya alumni dari kafe, membentuk kaukus perempuan di parlemen itu. Artinya, kan ini asumsi kita diam-diam kan, bikin kaukus perempuan. Kaukus itu isunya cuma soal LGBT, equality, dan seterusnya. Nah, kaukus itu mestinya lepas dari tutorisasi partai, karena itu dia bikin kaukus itu. Tapi yang terjadi bukan begitu. Pengertian kaukus di sini adalah minta restu dari partai. Yang partainya patriarki, nggak mungkin Anda minta restu dari partai patriarki kan? Kan itu problemnya. Yang dari dulu terjadi. Setiap kali kita bikin pelatihan, yang datang adalah mengatakan kita kaukus perempuan. Iya, tapi Anda masih bagian dari fraksi. Nggak mungkin. Padahal dia diberi kemewahan untuk mengucapkan kami kaukus. Apa artinya? Artinya dia nggak paham apa itu kaukus. Bahwa kaukus itu dihormati justru karena ada isu spesifik di mana masing-masing partai punya pengertian yang sama tentang isu itu. Ini dia mau rapat kaukus, tunggu ya, saya tanya dulu sama ketua fraksi, boleh nggak ikut? Ya ngapain nanya ketua fraksi kalau Anda anggota dari kaukus itu? Ya. Iya, bukan. Macam arisan kan, arisan isu itu. Bukan. Jadi itu hambatannya. Kan itu saya mengerti soal itu. Lalu kita ngomel, nggak ngerti dia udah ikut pelatihan. Ya bukan dia nggak ngerti. Dari awal sebetulnya kita nggak disiplin di dalam menegakkan panji feminisme. Tapi itu soal yang ya ada di semua kelompok. Tapi tentu kita nggak pesimis, begitu tahu bahwa oke, nggak ada soal, yang penting ada akses ke situ untuk ya bikin seminar, pakai banner feminis paling nggak diganggu. Tapi begitu Menteri Menko-nya diganti oleh tokoh dari partai yang patriarki, nggak bakal lagi istilah feminis diizinkan muncul di forum seminar tuh. Setiap kali kita periksa misalnya di tempatnya Menteri Perempuan, siapa sekarang staf ahlinya tuh? Ya tergantung interest si Menteri Perempuan. Bukan staf ahli yang menetap di situ sebagai think tank, tapi staf ahli yang melekat pada ideologi si menteri, dan menteri itu tidak dipilih berdasarkan akses dia pada pengetahuan perempuan, tapi berdasarkan pertimbangan komposisi lokal dari presiden. Kenapa mesti dari Papua? Ya karena Papua nggak ada representasi ini. Jadi bukan representasi kepentingan perempuan, tapi kepentingan geografi sebetulnya tuh. Tapi mesti dicari yang perempuan tuh. Jadi nggak clear cut sistem rekrutmen atau meritokrasi dalam demokrasi kita. Itu. Terus, udah yang penting dikasih kesempatan 2 tahun tuh nanti di reshuffle ganti lagi dari daerah lain gitu. Jadi kebijakan itu tidak menghasilkan sustainability dari radical ideas of feminism. Gitu kira-kira problemnya. Itu problem real ya, bukan problem teoritis gitu. Hal yang nggak mungkin ada di negara-negara yang beradab gitu, yang udah mapan dan menganggap bahwa dalil partai liberal, dalil partai demokrat nggak akan berubah siapapun presidennya. Oh di sini dalil Presiden Jokowi itu setiap 2 menit berubah. Seluruh proposal nawacita itu adalah kiri, sekarang kebijakannya adalah kanan gitu. Dan semua orang diam, tutup mulut. Kenapa? Karena sama, nggak punya stok pengetahuan yang cukup tentang apa yang disebut conflicting claims dalam pembuatan kebijakan publik. Separuh dari orang yang ada di istana malam ini adalah alumnus dan alumna dari civil society yang belajar hak asasi manusia. Tapi setiap hari dia nggak punya rasa bersalah untuk ikut sidang bersama dengan Menko Polhukam hari ini. Nah itu yang disebut bahwa ethics itu nggak melekat. Jadi selama ini saya sering banget dealing sama kasus perdagangan manusia, yang which is kita tahu mayoritas korbannya adalah perempuan.
Jadi semangat dibentuknya protokol Palermo yang kemudian diratifikasi jadi undang-undang perdagangan orang itu ya semangat untuk menolong korban-korban yang mayoritas adalah perempuan. Di situ ada semangat kesetaraan gender, semangat feminismenya terasa sekali. Tapi pada prakteknya ketika dealing dengan polisi, polisi akan sangat mudah memeriksa kasus perdagangan orang yang korbannya perempuan, tapi cenderung berpikir dua kali ketika korbannya adalah laki-laki. Karena mereka punya stigma, protokol itu dibuat memang prioritasnya adalah perlindungan terhadap perempuan. Protokol itu menumbuhkan stigma bahwa ya perempuan vulnerable, dia makanya jadi banyak dikirim ke luar negeri, jadi TKI, dieksploitasi. Sementara ketika kasus perdagangan manusia yang korbannya laki-laki, seperti baru-baru ini ada Benjina Ambon, di situ ada ribuan ABK kapal laki-laki ditangkap, itu proses penegakan hukumnya seret. Sebenarnya saya paham ini ada faktor kebodohan dari aparat penegak hukum yang malas membaca peraturan hukum secara lengkap, tidak mempelajari original intentnya, tidak mempelajari historinya. Tapi terlepas dari itu, sekarang saya jadi merasa protokol ini dibuat berdasarkan semangat utilitarian, karena awalnya mayoritasnya adalah perempuan. Mereka beranjak dari jumlah korbannya yang banyak perempuan, jadi ya ditulis especially women and children kayak gitu. Jadi pertanyaannya jadi bagaimana kita menempatkan feminisme supaya mencapai comprehensive justice yang tadi Bapak bilang, karena rasanya sekarang jadi nggak komprehensif. Ya secara ide kita bisa pastikan comprehensive justice-nya. Tapi kompatibilitas dari ide itu dengan, tadi saya sebutin, selama politik itu transaksional, maka garis ideologi nggak bisa kita baca pada presiden. Kan reshuffle mestinya mereshuffle sesuatu yang tidak sejalan dengan garis ideologi itu. Ini reshuffle justru menghadirkan potensi ideologi yang berseberangan. Bagaimana mungkin Jokowi mereshuffle lalu masukkan Golkar di situ? Loh itu namanya sleeping with the enemy. Tapi kepentingannya apa ya? Kepentingannya ada orgasme palsu dalam politik, yaitu dukungan legitimasi di parlemen itu. Kan itu perkaranya tuh. Jadi kita buat mempersoalkan maksimalisasi dari keterlibatan perempuan, juga kita sekaligus melihat secara komprehensif perilaku rejim, perilaku politik rejim. Jadi kritik kita terakhir sebetulnya, atau kritik forum ini terakhir adalah feminisme itu komprehensif di dalam doktrinnya, tertib di dalam idenya, jernih di dalam arah kebijakannya, tapi dia hanya bisa tumbuh sehat di dalam lambung politik yang beradab. Itu aja. Kumulasi akhirnya tuh. Yang Anda lakukan misalnya tibanya di mana? Kalau kita bikin evaluasi terhadap trafficking, itu jangan-jangan jatuhnya itu ke Menko Polhukam. Dan briefing datang dari Menko Polhukam itu. Jadi dari awal dia tidak punya kepekaan terhadap apa yang tadi saya sebut misteri dari perempuan sebagai korban trafficking. Dianggap ya itu soal dokumen aja, soal legal dokumen. Dia nggak mau periksa itu, bahwa dia diekspor dari sistem patriarki di lokal yang paling terpojok dan dia nggak ngerti bahwa itu bekerja dalam sistem internasional. Jadi dia selalu lihat itu secara tadi parsial aja, soal teknis. Lain misalnya kalau Menko Polhukamnya salah satu dari Anda di sini misalnya, Menko Polhukam. Enggak, saya mau lihat perempuan di situ. Dan orang akan bingung, loh kok perempuan Menko Polhukam? Loh iya, dia akan nyuruh, yang akan ngurus hak asasi kok, ya, akan ngurus keamanan, akan ngurus security, akan ngurus trafficking. Tapi presiden akan anggap, aneh dong saya angkat Menko Polhukamnya perempuan. Nah, perspektif pertahanan misalnya, negara menganggap perang itu adalah perang pakai tank, perang pakai perang konvensional. Padahal pelaku hubungan internasional hari ini adalah bukan lagi state, aktornya bukan state tapi non-state actor. Pelaku hubungan internasional siapa? Ya teroris. Di mana tempatnya dia bukan state. ISIS itu negaranya ada di situs, ada di internet, nggak punya lokasi tapi dia punya kekuatan itu. Pelaku bisnis adalah Panama Papers, bukan korporasi BUMN. Jadi perubahan-perubahan itu yang tidak bisa diikuti oleh rejim yang sekarang ini. Ide untuk menghasilkan justice, ide untuk mengucapkan kesetaraan, seringkali dibatalkan oleh kesopanan kita untuk bertengkar secara akademis. Kalau misalnya disodorkan sekarang tadi soal teori tadi toleransi itu,
Kita seolah-olah kagum dengan teori itu kan. Nah, kita mesti toleran itu. Tapi coba kita periksa isi dari konsep toleransi hari ini. Toleransi itu artinya seorang Muslim toleran pada seorang Nasrani, Nasrani toleran pada Hindu, Hindu toleran pada Konghucu itu. Tapi apakah 5 agama itu toleran pada ateis? Toleran pada LGBT itu? Jadi toleransi menjadi oligarki kaum soleh itu. Kartel dari mereka yang ingin masuk surga tuh. Padahal negara tidak hidup dengan agama, negara hidup dengan justice. Jadi ada yang salah tuh dalam konsep kita tuh. Toleransi artinya Anda toleran pada orang yang tidak beragama. Itu namanya dalil demokrasi itu. Ngapain toleran pada orang yang sama-sama beragama? Dan orang atau kelompok yang pro toleran ini justru tidak toleran terhadap perbedaan seksual, perbedaan keyakinan segala macam. Kenapa begitu? Karena negara ini surplus doa dan defisit akal. Itu masalahnya. Terima kasih.